Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya, selamat menonton. Ini adalah video YouTube pertama aku. Jadi di sini aku akan kasih tahu caranya untuk membuat template catatan keuangan harian yang bisa kamu ikutin di rumah. Yang ini simpel banget caranya. Yang pertama kamu bisa pakai Google Spreadsheet dulu kayak gini. Terus kamu ubah namanya menjadi mungkin catatan keuangan seperti ini. Kalau udah, kita bisa langsung masuk ke pembuatan template-nya. Biasanya aku kasih judul dulu untuk template keuangan ini. Bisa pakai merger dulu di bagian Excel seperti ini. Terus kita buat judulnya. Catatan keuangan harian. Kemudian kita taruh di tengah supaya kelihatan lebih rapi. Seperti ini. Terus jangan lupa di bold supaya lebih kelihatan dan diperbesar size-nya sesuai dengan selera kamu. Oke, kalau udah seperti ini, aku akan bikin line-nya dulu seperti ini. Mungkin nanti di 4 ya, atau 2 aja deh. 2 aja seperti ini. Terus kita cover pakai warna karena ini nanti di bagian pemasukan, jadi aku bakal kasih warna hijau. Terus ini di merger dulu, terus kita masukin tulisan di bagian sini pemasukan. Kita rapikan dulu, taruh tengah dan dikasih warna putih karena ini warnanya bold seperti ini. Agak kita besarin. Terus aku bikin lagi satu ini untuk warna pengeluaran. Jadi kita pakai warna orange atau kuning aja supaya lebih match. Terus aku merger dan tulis pengeluaran seperti ini. Kita rapikan lagi, pakai bold, pakai warna putih, taruh di tengah. Nggak terlalu kelihatan, kita bisa ganti warna biru atau warna hitam aja seperti ini. Agak diperlebar size-nya boleh. Nah, oke. Terus nanti di sini adalah jumlah nominalnya. Kita pakai warna yang sama. Di sini kita untuk nominal pengeluarannya. Oke. Terus di bagian bawahnya adalah total dari pengeluaran dan pemasukan. Total saldo. Seperti ini. Kita taruh di tengah supaya kelihatan rapi seperti biasanya. Kita pakai warna biru aja. Jangan lupa di bold, kasih warna putih. Oke, seperti ini nih untuk warnanya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Seperti ini. Di merger jangan lupa. Nah, kalau udah kita bisa bikin untuk data rinciannya. Di bagian sini kita bisa taruh tanggal. Terus keterangan singkatnya. Di sini bisa tulis jenis untuk pemasukan atau pengeluaran dan di sini adalah nominalnya. Oke, seperti ini kurang lebih kita bisa taruh tengah untuk merapikannya. Nah, untuk di bagian tanggal ini kita bisa blok dulu ya. Nanti disesuaikan aja sama kebutuhan kamu. Nah, kalau aku sampai 45. Kemudian kita sisipkan. Data. Sorry, kita masuk ke data, terus validasi data. Tambahkan aturan dan di sini kita pilih adalah tanggal yang valid. Nah,
Kalau udah seperti ini kan nanti bisa kalian tes dengan cara masuk ke selnya dan double klik aja. Nah, nanti bakalan muncul pilihan tanggalnya, jadi bisa langsung dipilih misalnya 14 Maret 2026 seperti ini. Gitu ya. Terus kita masuk ke keterangan, udah di bagian jenis ini bakalan kita kasih drop down sampai di urutan ke-45, nanti disesuaikan aja sama kebutuhan. Terus sisipkan, pilih di bagian sisipkan dan pilih kotak drop down. Nah, di sini kita pilih untuk pemasukan warna hijau. Pemasukan. Oke. Terus yang kedua kita bikin lagi untuk opsi pengeluaran. Nah, kalau udah kita klik selesai. Di bagian sini kita atur aja sampai di sel A1000 supaya nggak terbatas dan nggak perlu diganti-ganti lagi. Di sel yang kedua yang ini juga kita ubah sampai 1000. Terus klik selesai. Nah, di bagian nominal ini kita juga bisa setting menjadi template-nya rupiah. Di sini juga bisa diatur ke rupiah supaya nanti kalau misalnya muncul angkanya bisa langsung berubah ke nominal. Nah, kalau udah kita bisa rapikan lagi sampai di mungkin 60 ya. Terus kita bikin tabelnya. Kita rapikan pakai warna terserah kalian sih. Kalau aku mau pakai warna kuning seperti ini, kita bold, kita perbesar sedikit seperti ini. Nah, kalau udah kita masuk ke rumusnya. Cara penggunaan rumusnya kita pakai rumus fungsi sama dengan sum if, buka kurung, kemudian blok di bagian jenisnya. Oke. Kita sampai di 60, kemudian pisahkan dengan tanda titik koma, petik 2, kemudian klik tuliskan sesuai dengan opsi yang kalian masukkan di bagian drop down tadi. Kalau tadi pemasukan, berarti kita ketikkan pemasukan, pisahkan lagi dengan tanda titik koma, dan blok di bagian nominal. Seperti ini. Kalau udah, tinggal ditutup kurung, kemudian enter. Nah, ini udah masuk ya RP0. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Kita pakai bold, terus warnanya kita sesuaikan warna putih ya. Kita perbesar untuk nominalnya. Kemudian untuk bagian pengeluaran juga sama, kita pakai rumus fungsi sama dengan sum if, kemudian buka kurung. Terus kita blok lagi di bagian jenisnya. Di sini yang membedakannya adalah keterangannya. Tadi kan kita pakai keterangan pemasukan, sekarang kita pakai pengeluaran. Harus sama ya, harus sama seperti apa yang kalian tuliskan di opsi drop down tadi. Pengeluaran. Kemudian pisahkan dengan titik koma lagi dan blok di bagian nominalnya. Seperti ini. Kalau udah, ditutup kurung dan enter. Nah, ini udah masuk ya berarti rumusnya. Kalau udah ada keterangan saldo seperti ini, kemudian tinggal dirapikan aja. Nah, disesuaikan seperti ini supaya kelihatan lebih rapi. Oke, kalau udah kita ke bagian total saldo. Ini berarti tinggal dikurangin aja selisih dari pemasukan dikurangin dengan pengeluaran. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Kita rapikan lagi, jangan lupa kita pakai warna putih sesuai dengan warna di judulnya.
kita perbesar sedikit. Oke, kalau udah, ini adalah template yang sebenarnya sudah jadi. Kita bisa langsung testing aja sebentar. Di bagian sini aku mungkin akan lebih perkecil lagi supaya sesuai dengan kebutuhan dari tabelnya. Oke. Oke, segini. Nah, kalau udah kita coba testing untuk nominal pengeluaran dan pemasukannya apakah sudah bisa digunakan. Sebentar, aku rapikan dulu. Kalau udah, nah aku pilih tanggal yang sekarang sesuai dengan video ini dibuat. Untuk keterangannya mungkin gaji sebagai pemasukan. Pemasukan untuk nominalnya kita bikin 10 juta. Oke. Nah, langsung masuk ya. Setelah nominalnya kita input, langsung masuk ke bagian detail pemasukan dan total saldo. Pengeluarannya masih nol karena kita belum masukkan nominal pengeluarannya. Oke, langsung kita bikin misalnya tanggal yang sama, tanggal 14, kemudian pengeluaran sebagai biaya sewa rumah. Misalnya, kemudian kita klik di bagian pengeluaran, terus kita masukkan 500.000 misalnya. Oke, ini sebagai contoh aja. Nah, langsung masuk ya di bagian pengeluarannya langsung terhitung 500.000 dan total saldonya langsung berkurang menjadi 9.500.000. Ini saldo real time-nya. Kemudian kita bisa input lagi misalnya untuk tanggal yang berbeda, tanggal 15 kita gunakan sebagai mungkin biaya makan. Oke, kita masukkan sebagai pengeluaran nominalnya 30.000. Nah, langsung ya berkurang lagi pengeluarannya. Nih, pengeluarannya bertambah, ini pengeluarannya bertambah 530.000 dan total saldonya menjadi 9.470. Kita masukin lagi untuk tanggal 16 mungkin sebagai ini freelance sebagai pemasukan nominalnya mungkin 700.000. Oke, kita input. Nah, ini juga bertambah di bagian pemasukan 10.700.000 dan total saldonya juga berubah menjadi 10.170.000 seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang pengen lebih rapi lagi untuk catatan pengeluaran dan catatan pemasukan atau catatan keuangan harian. Bisa pakai template simple kayak gini yang bisa dibuka kemana aja, diakses di mana aja, mau di laptop maupun di HP, tinggal di share aja, nanti diklik dibagikan di sini. Nah, nanti bisa disalin linknya, tinggal diatur di bagian aksesnya, pilih di siapa aja pemilik link, terus disalin link dan mungkin disimpan ke WA kalian atau mau disimpan ke catatan kalian supaya bisa dibuka sewaktu-waktu, diakses sewaktu-waktu. Seperti itu kurang lebihnya untuk pembuatan template catatan keuangan harian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Bye-bye.